Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Orani dari kelas Pendidikan Kimia A 2017. Kali ini saya mendapatkan kesempatan dari Departemen P2KA untuk belajar bersama teman-teman rumpun kimia tahun 2019. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas ke soal yang pertama diberikan panitia, yaitu yang berkaitan dengan gas ideal. Nah, untuk informasi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, keadaan suatu gas itu tidak hanya ada dalam keadaan ideal, tetapi ada dalam dua keadaan, yaitu ideal dan nyata. Baik keadaan gas ideal dan nyata memiliki persamaannya sendiri. Untuk keadaan gas ideal memiliki persamaan gas ideal. Sedangkan untuk keadaan gas nyata memiliki 4 persamaan, yaitu ada persamaan van der Waals, persamaan Bert-Helot, persamaan Rutledge-Kwong, dan persamaan virial. Nah, dari kelima persamaan tersebut, sama-sama ditentukan oleh beberapa parameter, diantaranya parameter volume, tekanan, suhu, dan mol, yang bisa ditulis dengan fungsi volume. Seperti ini. Oke. Nah, dari fungsi volume ini bisa teman-teman lihat bahwa keadaan volume suatu gas ditentukan dari parameter mol, temperatur, dan tekanan. Jadi apabila jumlah mol, tekanan, dan suhunya berubah, maka volumenya pun juga akan berubah. Seperti itu. Nah, dari fungsi volume ini akan kita lihat bagaimana perubahan parameternya. Oleh karena itu, dilakukan proses diferensial seperti ini. Diferensial dari volume akan menghasilkan quotient ya. Ada quotient pertama, kedua, dan ketiga. Quotient pertama itu ada dou V per dou T tutup kurung P, N yang mengartikan bahwa suatu perubahan volume itu bergantung terhadap temperaturnya pada tekanan dan jumlah mol yang tetap. Jadi yang di luar tanda kurung ini menandakan bahwa diukurnya itu pada keadaan tetap seperti itu. Sedangkan untuk quotient yang kedua ini ada dou V per dou P yang menandakan suatu perubahan volume itu bergantung kepada tekanan yang berada dalam keadaan suhu dan jumlah mol yang tetap. Begitu juga quotient yang ketiga. Nah, dari persamaan diferensial ini harus diketahui nilai dari quotient 1 sampai ketiganya. Nah, quotient 1 sampai 3 itu sebenarnya sudah dinyatakan dari beberapa hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac, Boyle, dan Avogadro. Bisa dilihat ini quotient 1 ya. Quotient 1, quotient 2, maaf, kelewatan, dan quotient 3. Nah, quotient pertama itu dari hukum Gay-Lussac, perubahan volume terhadap waktu. Ini aturan bukan K2 tapi K1. Nah, berarti quotient 1 itu konstantanya bernilai volume dibagi temperatur. Begitu juga Boyle, volume terhadap tekanan, dan Avogadro, volume terhadap jumlah mol. Nah, quotient yang sudah didapatkan itu dimasukkan sehingga mendapatkan persamaan diferensial dari volume sama dengan V per T, dt, dan seterusnya. Sebentar akan saya ke bawah. Ini saya hapus ya. Nah, dari
hasil diferensialnya. Dari kedua ruas terdapat beberapa variabel yang sudah sama kan, seperti volume. Maka dari itu akan kita kalikan silang dengan seper volume. Berarti seper V dikali dV menghasilkan seperti ini, begitu juga seterusnya ya. V per T dt dikali seper V, berarti V-nya hilang kan. Pembilang dan penyebutnya sama, tinggal dt per T. Begitu seterusnya. Nah, dari hasil persamaan diferensial yang terakhir, dilakukan suatu proses integrasi. Maaf, integral. Nah, akan dihasilkan integral seperti persamaan yang di bawah ini. Mungkin teman-teman masih ingat konsep dari integral, kalau seper V kali dV atau sesamanya akan menghasilkan suatu len ya. Berarti di sini len V sama dengan min len P ditambah len T ditambah len N ditambah suatu konstanta. Konsep integral ketika sudah diintegralkan akan ditambah suatu konstanta kan. Nah, tetapan ini di dalam satu gas kita tambahkan dengan R, tetapan integrasinya. Nah, nanti ketika sudah disusun akan menghasilkan persamaan akhir PV sama dengan N kali R kali T, seperti itu. Ini len karena sudah di kedua ruas sama, bisa dicoret. Nah, jadilah suatu persamaan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal itu diturunkan dari suatu fungsi volume. Saya hapus terlebih dahulu. Persamaan gas ideal inilah yang akan digunakan pada soal nomor 1 ini untuk dijawab. Di soal tadi diketahui bahwa suatu gas dengan volume 11,2 liter pada suhu 25 derajat dan tekanan 5 atm. Nah, gas itu memuai sehingga volumenya itu menjadi 22,4 liter. Suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Ditanya berapa tekanan akhir dari gas tersebut. Ini kita tulis terlebih dahulu, diketahuinya ada P1, T1, P1, dan keadaan akhirnya P2, T2, P2-nya belum ada karena itu yang ditanya. Nah, dari persamaan gas ideal yang sudah kita dapatkan, akan kita bandingkan. Di soal itu, gasnya tetap dan tidak berubah kan jumlahnya, maka kita bisa mencoret jumlah mol yang ada di persamaan gas ideal keadaan 1 dan persamaan gas ideal di keadaan 2. Berarti yang tersisa hanyalah variabel P, V, R, dan T. Karena R merupakan suatu konstanta yang tetap, maka ikut dieliminasi juga di kedua persamaan. Berarti yang menyisakan itu tinggal P, V, dan T. Akan saya hapus. Untuk kita turun ya. Lembar berikutnya. Nah, maka akan didapatkan persamaan perbandingan P1V1 P1V1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Bisa teman-teman lihat di sini termasuk ke dalam hukum V per T itu Gay-Lussac ya. Akan saya V per T itu Gay-Lussac dan P kali V itu hukum Boyle. Nah, jadi kalian bisa langsung masukkan saja nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan berikut. Tadi kan P1-nya 5 atm, P1-nya 11,2 liter, dan suhunya itu 25 derajat.
suhu keduanya itu keadaan 2, 40 derajat Celcius yang diubah ke dalam Kelvin menjadi 313 Kelvin. Nah, langsung saja dilakukan proses perhitungan, nanti akan didapatkan nilai 2,62 atm. Jadi seperti itu. Mungkin itu pembahasan yang pertama. Nanti akan kita bahas ke soal nomor 2.